Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Sudah ada Rian dan juga siapa nih satu lagi? Silakan Hanif. Oh ya, silakan Rian dulu atau Hanif? Yuk. Saya duluan ya. Silakan Hanif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif dari BEM UNS. Terima kasih waktunya menarik ini topik diskusi bumbung sekalian dengan dinamika koalisi Pak Ganjar yang ada banyak nama yang terlihat terkait cawapresnya. Berdasarkan pandangan saya sebagai mahasiswa dan pemilih muda dalam pemilu 2024 mengenai dinamika koalisi Ganjar dan bursa cawapres. Menurut saya, jujur saja, saya sebagai mahasiswa itu sudah muak dengan dinamika capres dan cawapres 2024. Karena menurut saya calon presiden yang ingin maju itu terlalu berlarut-larut oleh dinamika koalisi cawapres dan cawapres 2024 ini. Masyarakat saat ini justru lebih sering disuguhkan drama pemasangan capres dan cawapres dibandingkan dengan suguhan narasi yang akan dibawa dalam kontestasi pemilihan presiden nantinya. Dinamika dalam pemilihan baca pres Ganjar, ya, jangan sampai terlalu terglorifikasikan karena nantinya justru membuat bias di tengah masyarakat karena sering disuguhkan drama politik. Silahkan Pak Ganjar dan koalisinya merembuk siapa yang akan dijadikan pasangan dalam kontestasi pemilihan presiden tanpa membuat drama-drama politik. Tentukan dengan gas dan deklarasikan, lalu sampaikan pada masyarakat apa yang hendak Ganjar dan wakilnya ingin bawa pada pemilu 2024 ini. Itu saja sih, terima kasih. Terima kasih Hanif. Jadi mahasiswa udah muak ya, pengen cepet aja, alasannya apa gitu mendeklarasikan cawapres. Ya, yang kedua Rian silakan. Baik, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Mungkin saya ingin coba merespon dari dua kondisi ya, mengenai PDIP dan juga Demokrat. Ya. Nah, saya melihat bahwa seharusnya PDIP ini bisa mengusung cawapres dengan pertimbangan merit oriented, gitu, berfokus kepada kompetensinya. Karena secara historis kan PDIP ini muncul dari grassroots sebagai oposisi pada zaman Orde Baru yang eksis dengan substansinya gitu. Di sisi lain juga PDIP sekarang memenuhi ambang batas juga. Jadi sebenarnya ini momentum untuk PDIP untuk kembali kepada politik gagasan, bukan akhirnya hanya mempertimbangkan elektoral aja gitu. Apalagi didukung dengan Ganjar yang masuk video azan itu maupun konsekuensi politik praktis lainnya. Mungkin itu sih catatan untuk PDIP dan juga kepada Demokrat. Ini memang bisa dimengerti bahwa Demokrat dilema dengan PT 20% ini hingga akhirnya mencari tampuk kekuasaan. Dan tadi Mas Hasan juga menyebutkan Demokrat mengkalkulasikan baiknya memang masuk ke Gerindra gitu. Tapi saya melihat juga setuju dengan itu. Tapi saya melihat bahwa Demokrat ini memiliki catatan historis bahwa demokrasi pada zaman SBY itu kan cenderung baik gitu. Terus juga SBY dan Bu Mega, Pak SBY dengan Bu Mega itu memiliki sikap yang bertolak belakang lah dalam konteks politik. Nah, hal ini menjadi tidak ada artinya jika Demokrat bergabung dengan PDI. Nah, seharusnya Demokrat ini menjadi antitesa status quo gitu. Oposisi jadi penolakan AHY pun memang belum kuat. Ya. Karena kenapa seperti ini? Kami anak muda ini berpikir bahwa pendewasaan politik nasional hanya bisa terjadi jika terdapat gagasan dalam dinamika politik yang tidak berorientasi kepada koalisi nasional, tapi ini diarahkan kepada sesuatu yang prinsipil. Kita harus tetap bersatu dengan dinamika gagasan tadi, yaitu untuk kesejahteraan, pencerdasan hingga keadilan gitu. Nah, anak muda memerlukan gagasan itu. Terima kasih Rian dan juga Hanif. Saya mau ke Bang Panda dulu. Bang Panda, tadi teman-teman mahasiswa balik ke sini opung. Nah, biar kameranya kelihatan. Teman-teman mahasiswa mengatakan bahwa sudah muak, sebaiknya cepat aja koalisi dibahas, koalisi membahas siapa cawapresnya Mas Ganjar dan harusnya melalui sistem merit gitu, sistem kompetensi. Jadi jangan pakai yang gimmick-gimmick politik gitu untuk memilih cawapres. Ya udah betul itu. Iya. Mereka muak. Iya. Ya memang ini terlalu berlarut-larut. Nah itu kan gitu keputusannya di ketua-ketua umum partai. Bukan, tadi kan komentarnya mahasiswanya udah betul itu. Semoga dengan komentar ini akan mendorong pimpinan-pimpinan partai lebih mempercepat lagi keputusannya. Bagus sekali tuh kritisi mereka itu. Ya. Jadi lebih baik, jadi lebih cepat lebih baik bagi Mas Ganjar memutuskan nama cawapresnya ya dan mengumumkan. Kita harapkan semuanya begitu. Dari Mas Awi? Ya, tidak murni urusan kita ya, karena memang jadwal KPU itu yang memungkinkan adanya berlarut-larut itu. Sehingga kemudian kalau KPU-nya nanti ada wacana
memajukan, otomatis itu cawapresnya akan diumumkan lebih cepat. Tapi kalau jadwalnya dimundurkan lagi, itu akan mundur lagi. Karena memang tidak ada ini juga melihat hasil survei yang sangat ketat itu pasti saling tunggu satu sama lain. Karena kan maju pilpres itu kan ingin menang, tidak hanya ingin menjadi peserta. Gitu. Tapi kalau dari P3 mendorongnya lebih cepat atau bagaimana untuk pengumuman cawapresnya Mas Ganjar? Ya saya ikuti mekanisme aja. Gitu. Bang Herman tadi dikatakan bahwa lebih baik Demokrat ini mengambil posisi yang tidak bersama dengan PDI Perjuangan atau yang tidak bersatu lah dengan PDI Perjuangan, lebih baik jadi oposisi saja. Ya maka itu kami membangun koalisi perubahan. Ini adalah merupakan antitesa ataupun sesuai dengan harapan rakyat. Nah oleh karenanya ini terus digagas sejak lama. Dan kami meminta untuk melakukan deklarasi lebih cepat atas ketiga partai ini, tentu juga dasarnya adalah permintaan rakyat. Ini kan udah move on nih. Gitu nah, ya. ini kan lagi bicara rencana Demokrat merapat ke PDI Perjuangan. Ya kendalanya memang di presidensial threshold. Andai kata tidak itu ya Demokrat mungkin maju sendiri. Gitu Tapi tadi suara mahasiswa bahwa lebih baik Demokrat nggak usah bersatu dengan PDI Perjuangan supaya ada pembeda, supaya suaranya juga beda, apa yang diperjuangkan juga beda. Ini bagian dari masukan rakyat saya kira. Dan tentu ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tetapi pada akhirnya sekali lagi bahwa seluruh masukan, kemudian pendapat, gagasan dan siapapun tentu yang memberikan masukan kepada Demokrat, ya tentu ini akan dipertimbangkan secara matang oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat dan nanti akan diputuskan dalam sidang-sidangnya. Gitu. Mas Hasan terakhir ya, ini kan narasi yang dibuat oleh Demokrat adalah narasi perubahan dan juga perbaikan. Sementara PDI Perjuangan narasinya adalah keberlanjutan. Apakah akan sulit kemudian Demokrat sekali lagi bersatu dengan PDI Perjuangan? Ya 14 agenda perubahannya Demokrat mungkin diambil Mas Anies, mungkin nggak dipakai lagi sama Demokrat, bisa juga kan? Yang pasti nama perubahan itu sebetulnya kan usulan artinya, Demokrat. Gitu. Mas Anies bisa tetap pakai itu misalnya, kemudian Demokrat loh kok udah dipakai. Gitu, jadi bisa ganti narasi menurut saya. Mau nggak mau kan? Apalagi narasi koalisi perubahan itu kan dua sekarang partai establishment. Partai pemerintah. Cuman satu yang partai non pemerintah. Jadi mengusung perubahannya juga sebenarnya juga agak-agak lucu kan itu. Jadi ya Demokrat mungkin kalau sudah diambil sama Mas Anies, narasi perubahannya bisa pakai bikin narasi yang baru apa boleh buat gitu loh. Karena Nasdem juga bilang nama perubahan itu sudah melekat sama nama Nah ini Nasdem, dengan PDI gitu ya. Perjuangan nanti bagaimana nih kalau tetap membawa narasi perubahan? Menurut saya pasti ada kompromi lah. Jadi kalau sudah sampai di level gini kan sudah nggak di level ideal lagi. Kalau kemarin bersama-sama bertiga oke lah agak-agak ideal itu ketika membuat narasi perubahan walaupun ada satu Nasdem. Tapi lumayan kuat kelompok perubahannya lumayan kuat lah. Tapi kalau hari ini ya terpaksa dikoreksi. Mau nggak mau karena syarat formalnya tidak memungkinkan Partai Demokrat untuk maju sendiri kan gitu aja. Jadi Demokrat harus mengikuti apa yang sudah diputuskan ataupun dimiliki oleh tuan rumah ya. Ya realistisnya bahwa ketika Demokrat nanti kolaborasi dengan koalisi, ini waktu kita udah habis nih. dengan koalisi, pasti kita juga akan mengelaborasi terhadap konsepsi perubahan. Tetapi tetap yakinlah Demokrat memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Kita tunggu nanti keputusan akhirnya Demokrat apakah akan betul-betul mau mengalah mengikuti syarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan sehingga bisa terjadi rekonsiliasi nasional antara Pak SBY dengan juga Bu Mega. Itu waktu yang akan menjawab. Dan setelah ini akan ada sentilan dari teman-teman komisi.co, teman-teman komika, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.